Hai, jumpa lagi dalam video saya kali ini. Saya akan membawakan tentang apakah merupakan mitos atau fakta bahwa Feng Shui itu sebenarnya apakah ada hubungannya dengan suatu agama ataupun mistik. Jadi di sini banyak beredar di luar bahwa Feng Shui ini ada hubungannya dengan agama tertentu. Nah, nantinya di dalam video saya kali ini saya akan tunjukkan bahwa sebenarnya Feng Shui itu seperti apa. Dan saya harapkan kalian guys bisa menilai bahwa Feng Shui itu berhubungan dengan agama atau mistik. Mungkin nanti kalian guys bisa menilai sendiri. Bagi kalian yang menyukai video saya, silakan di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan supaya kalau ada video baru yang saya upload bisa ternotifikasi oleh kalian semua. Mungkin banyak kita mengetahui tentang ilmu yang bernama Feng Shui ini, tapi banyakkan dari kita terkadang tidak mengetahui sebenarnya Feng Shui ini itu bagaimana sih sebenarnya. Banyakkan kita kadang-kadang melihat ada yang memasang dengan ornamen-ornamen tertentu yang berhubungan dengan agama tertentu, dikaitkanlah sehingga Feng Shui itu menjadi suatu bagian daripada agama yang dimaksud tersebut. Dalam video ini kita akan lihat ya sebenarnya bagaimana Feng Shui itu, cara kerjanya bagaimana, dan apa sih yang diperhitungkan di dalam Feng Shui ini. Seperti kita ketahui bahwa perjalanan kehidupan manusia itu pasti memiliki gejolak. Ada gejolak yang positif di mana pada saat tersebut manusia tersebut mengalami banyak kemudahan, kemewahan, kesenangan, dan pada saat tertentu manusia tersebut juga akan mengalami gejolak negatif di mana mereka akan mengalami kemalangan, kehilangan pekerjaan, menghadapi kerugian dari segi finansial dan lain sebagainya. Nah, siklus positif dan negatif ini telah banyak menjadi studi di berbagai negara. Bangsa Cina sejak ribuan tahun yang lalu sudah berusaha untuk mengetahui bagaimana caranya memperbaiki kehidupan ini. Salah satu sarannya untuk memperbaiki kehidupan adalah dengan mempergunakan Feng Shui. Pada saat itu, Feng Shui itu adalah suatu seni yang misterius dan tertutup. Disebut misterius karena tidak banyak yang mengetahui tentang pengetahuan yang menjadi dasar dari Feng Shui ini, dan tertutup karena dari dulu sifatnya ilmu ini lebih banyak diturunkan dari satu generasi yang memiliki ilmu tersebut ke generasi yang berikutnya. Feng Shui itu sebenarnya terdiri dari dua kata, Feng dan Shui. Feng itu adalah angin dan Shui itu adalah air. Keduanya adalah kata dalam bahasa Mandarin, di mana angin itu melambangkan arah, sedangkan air melambangkan kekayaan. Jadi, kalau bisa kita lengkapin pengertian daripada Feng Shui itu sebenarnya adalah dengan memanfaatkan arah tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang tinggal di dalamnya. Feng Shui itu adalah sebuah seni yang bersifat logis ya. Jadi, bisa kita cerna dengan akal kita bahwa memang harus demikian karena ada interaksi beberapa unsur demikian maka terjadi hal demikian. Feng Shui itu sendiri adalah seni untuk pemilihan dan perancangan tempat tinggal dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup sehingga manusia dapat menikmati kemakmuran, kesejahteraan, dan kesehatan dalam kehidupannya. Namun dalam prakteknya di tahun-tahun belakangan ini memang ilmu ini sering dimix dengan suatu agama tertentu, sehingga terkadang ada yang mempergunakan ornamen-ornamen tertentu yang sifatnya lebih ke agama untuk remedi ataupun kita istilahkan sebagai untuk mengatasi kendala yang dihadapi di dalam rumah tersebut dengan mempergunakan ornamen-ornamen tersebut. Jujur saja kalau saya ditanya setelah saya mempelajari sekian lama ilmu ini sebenarnya sifatnya ada sebuah logika dan penalaran yang membuat kita mampu untuk mengevaluasi apakah suatu tempat atau suatu sektor tersebut, sehingga kita bisa mengetahui kejadian apa yang mungkin terjadi di dalam
rumah atau tempat usaha tersebut. Selain itu juga dikarenakan faktor karena Feng Shui ini sifatnya misterius dan tidak diketahui banyak orang, sehingga banyak orang yang memanfaatkan kondisi demikian dengan mencampur adukkan hal-hal yang berbau agama yang sebenarnya tidak ada di dalam penerapan ilmu Feng Shui yang otentik. Nah, Feng Shui itu sebenarnya hampir sama dengan ilmu pengetahuan lain. Jadi kita tidak bisa belajar seni ilmu Feng Shui ini dalam waktu 1 atau 2 hari saja. Ya, jadi kita tetap membutuhkan continuous learning dan kita mempraktekkan apa yang telah kita pelajari, baru kita bisa mengetahui manfaat dari penerapan ilmu Feng Shui ini. Saya tidak akan bercerita tentang sejarah daripada Feng Shui ini, karena pasti nanti kalian yang menonton video ini pasti akan merasa bosan. Pada awalnya Feng Shui ini adalah mereka yang sangat senang ya, mengamatin bintang-bintang di langit, pergerakannya, pola pergerakannya bagaimana, pengaruhnya terhadap manusia yang tinggal di sana. Kemudian mereka juga mengamatin lingkungan sekitar mereka tinggal, bagaimana pengaruh lingkungan yang ada terhadap kehidupan manusia yang di dalam sana. Dari pergerakan bintang, mereka bisa melihat bahwa pada saat-saat tertentu, di masa tertentu, pengaruh bintang ini sangat kuat sehingga akan menimbulkan suatu kendala bagi mereka yang tinggal di rumah dengan posisi seperti demikian. Dari seni yang mengamatin perbintangan ini, lahirlah ilmu atau bidang studi yang mempelajari tentang formulasi, di mana formulasi ini membahas pergerakan bintang dari tahun ke tahun dan pengaruhnya serta interaksi antara dua bintang yang datang, bagaimana efek yang ditimbulkannya. Dari mereka yang mengamatin lingkungan sekitar, itu akhirnya terlahir ilmu yang berupa seni pengamatan terhadap lingkungan. Sehingga secara garis besar, ilmu Feng Shui itu sebenarnya dibagi 2 yang besar, yaitu seni atau bidang yang bermain dengan formulasi, dengan pola struktur bintang dan lain sebagainya, dan satu lagi adalah seni yang berhubungan dengan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya. Tadi di awal sempat saya katakan bahwa ilmu Feng Shui ini sebenarnya adalah sebuah seni yang bersifat logis. Nah, salah satu ilmu yang dipelajari dalam seni ini adalah ilmu 5 elemen atau 5 unsur. Apa saja yang kelima unsur tersebut adalah air, kayu, api, tanah, dan logam. Jadi ada 5 unsur. Dan 5 unsur ini sebenarnya ada 2, kadang-kadang ada yang mengambil 2, kadang-kadang ada yang mengambil 3. Yang sebenarnya secara garis besar, kalau menurut pengamatan saya, 2 yang besar, yaitu siklus kelahiran dan siklus destruktif. Ya, siklus kelahiran itu maksudnya apa? Dari interaksi 5 elemen ini sebenarnya ada sifatnya yang saling menghidupin. Jadi dari air menghidupin kayu, kayu menghidupin api, api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam. Ya, dan satu lagi siklus adalah siklus destruktif daripada 5 unsur ini, di mana air, seperti kita ketahui di alam ini, kalau kita mau mematikan api adalah kita siram dengan air. Jadi air bersifat destruktif terhadap api. Dan kalau kita ketahui untuk logam-logam batangan yang besar itu untuk dijadikan sesuatu peralatan yang bermanfaat, tentu kita butuh tenaga api untuk mencairkannya, sehingga api itu destruktif terhadap logam. Dan logam ini bersifat destruktif terhadap kayu. Kenapa? Karena untuk menumbangkan pohon kita membutuhkan logam seperti kapak ataupun gergaji, sehingga logam bersifat destruktif terhadap kayu. Kayu sendiri untuk supaya dia bisa bertahan hidup, tentunya dia harus menancapkan akarnya ke bawah, sehingga kayu secara tidak langsung bersifat destruktif terhadap tanah. Dan seperti kita ketahui, untuk mencegah banjir kan kita tentunya
membangun bendungan. Nah, bendungan itu kita bangun dengan menggunakan tanah, sehingga dikatakan tanah bersifat destruktif terhadap air. Jadi dari 5 unsur ini sebenarnya sifatnya adalah sesuatu yang logis yang kita amatin di alam ini. Kemudian apalagi yang dipelajari dalam ilmu Feng Shui ini, yaitu ilmu Yin dan Yang, ya. Jadi penerapannya sebenarnya bagaimana sih ilmu Yin dan Yang di dalam kehidupan ini kalau kita amatin? Terang dan gelap itu adalah dua keadaan yang disebut sebagai Yin dan Yang, di mana Yang itu adalah kondisi terangnya dan Yin itu adalah kondisi pada saat gelap. Selain itu apalagi? Yin dan Yang itu kalau kita amatin, sesuatu yang bergerak itu sifatnya Yang, dan sesuatu yang diam itu adalah sifatnya Yin. Dan masih banyak lagi seperti tinggi dengan posisi rendah itu juga adalah kondisi Yang dengan kondisi Yin. Jadi memang banyak aplikasi yang bisa kita terapkan dan itu semuanya bersifat logis. Masih banyak lagi yang dipelajari yang sifatnya logis dan kita bisa memahaminya secara akal sehat kita. Sehingga kalau boleh saya katakan sebenarnya bahwa Feng Shui itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan agama ataupun mistik, ya. Jadi itu adalah sebuah mitos, ya. Yang fakta sebenarnya Feng Shui itu adalah sebuah ilmu pengetahuan. Sebelum saya tutup video ini, saya akan menjelaskan tentang Feng Shui ini bisa kita pakai untuk apa, ya. Salah satu adalah kita bisa mengevaluasi atau menilai kondisi rumah ataupun tempat usaha ataupun suatu lokasi yang akan kita ambil baik sebagai usaha ataupun tempat tinggal kita. Saya pernah mengevaluasi kondisi sebuah rumah hanya dengan melihat dena rumah yang diberikan ke saya, tentunya dengan mengukur arah hadap yang tepat daripada rumah tersebut. Dan evaluasi ini sifatnya bukan sesuatu yang mistik. Jadi ada unsur logika yang bermain di dalamnya, sehingga saya bisa mengetahui pada tahun-tahun tertentu penghuni di rumah ini akan mengalami masa-masa kejayaan ataupun mengalami kendala, ataupun bisa saja suami bisa jarang di rumah ataupun istri lebih banyak di luar, dan banyak hal lagi yang bisa kita pelajari. Bahkan dengan adanya penempatan binatang peliharaan di rumah, terkadang itu juga bisa menimbulkan ketidakharmonisan energi, sehingga terjadi ketidakharmonisan hubungan antar anggota keluarga, yang bisa berupa hubungan antara anak dengan anak wanita tertua di rumah tersebut. Terjadi perselisihan sehingga anak wanita tersebut tidak mau tinggal di dalam rumah, dan itu sebenarnya simpel karena hanya diakibatkan oleh penempatan binatang peliharaan yang di sektor yang salah. Kemudian dengan Feng Shui itu kita bisa mendiagnosa, ya, seperti dokter kita mendiagnosa pasti masalah yang dihadapin. Setelah kita mendiagnosa masalah yang dihadapin di dalam rumah, langkah selanjutnya dengan Feng Shui adalah kita mencari solusi atas permasalahan yang kita temukan dari hasil diagnosis kita. Nah, selain itu juga dari rumah ataupun dena rumah dengan ilmu Feng Shui ini kita juga bisa melakukan analisa prediktif, ya, ataupun forecasting ke depan. Kira-kira rumah ini akan mengalami kendala seperti apa nantinya di tahun-tahun tertentu. Baiklah, ini mungkin akhir daripada video saya kali ini tentang fakta atau mitos apakah Feng Shui itu ada hubungannya dengan agama atau mistik. Setelah saya uraikan panjang lebar, saya harapkan kepada kalian guys semua yang menonton video saya kali ini menjadi mengerti bahwa sebenarnya Feng Shui itu adalah sebuah seni yang bersifat logis. Terima kasih. Sampai ketemu di video yang berikutnya.